Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Sambil menikmati suasana santai, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tema manajemen SDM pendidikan pada bagian yang ke-8 dengan materi kompensasi. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang materi penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kompetensi dan produktivitas pegawai selama mereka bekerja. Dan dari hasil penilaian kinerja akan menjadi rekomendasi untuk mempertimbangkan kompensasi apa yang layak diberikan kepada pegawai bersangkutan. Lalu apa sebenarnya pengertian ruang lingkup dan mekanisme dalam pemberian kompensasi? Simak terus pembahasannya berikut ini. Kompensasi merupakan pemberian imbalan yang diterima pegawai atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, atau balas jasa non-fisik yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan kompensasi memiliki arti penting bagi organisasi pendidikan, antara lain, pertama, untuk menjamin keadilan bagi pegawai. Dalam arti, setiap pegawai tentu memiliki spesifikasi kerja, kemampuan kerja, beban kerja, serta produktivitas yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, perlu diberikan apresiasi atau imbalan secara adil untuk menjamin keberlangsungan kinerja organisasi. Kedua, untuk menghargai prestasi pegawai. Misalnya, pendidik dan tenaga kependidikan ketika mereka memiliki prestasi yang baik, maka sudah selayaknya diberikan reward atau penghargaan untuk terus meningkatkan motivasi serta prestasi kerja mereka. Ketiga, untuk mendapatkan pegawai yang kompeten. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, maka akan memicu dan memacu lahirnya kompetisi antar pegawai sehingga bisa didapatkan pegawai yang berkualitas, termasuk ketika proses seleksi dan rekrutmen pegawai baru. Keempat, untuk menjaga eksistensi pegawai. Ketika pegawai sudah merasa nyaman atau betah dalam bekerja, dengan ditunjang dengan sistem kompensasi yang baik, maka bisa meminimalisir keluar masuknya pegawai karena faktor ketidakpuasan atas sistem kompensasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Kelima, kompensasi juga memiliki arti penting untuk mengendalikan stabilitas keuangan lembaga pendidikan. Jika kompensasi sudah diberikan secara baik dan pegawai sudah bekerja secara efektif, maka secara tidak langsung akan mendorong terwujudnya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan di lembaga pendidikan, sehingga jalannya lembaga pendidikan bisa lebih terkendali dan terarah. Lalu apa saja jenis-jenis kompensasi yang bisa diberikan kepada para pegawai di lembaga pendidikan? Kita bisa mengidentifikasi dari beberapa aspek. Secara umum, kompensasi dibedakan dalam dua kategori, yaitu kompensasi dalam bentuk finansial dan non-finansial. Pemberian kompensasi dalam bentuk finansial dibedakan dalam dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Pemberian kompensasi finansial secara langsung, misalnya pembayaran pokok, seperti gaji atau upah, atau pembayaran insentif, seperti komisi dan bonus. Sementara kompensasi finansial secara tidak langsung, misalnya dana proteksi, seperti asuransi, pesangon, dan dana pensiun. Komisi di luar jam kerja, seperti lembur dan cuti, termasuk juga pemberian fasilitas, seperti rumah dan kendaraan. Sedangkan kompensasi non-finansial dapat diberikan untuk menjaga keberlangsungan karir, seperti peluang promosi dan pengakuan atas karya pegawai, serta penataan lingkungan kerja yang kondusif, seperti pemberian pujian atau apresiasi dan kenyamanan di lingkungan kerja. Dalam menentukan bentuk dan besaran kompensasi, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain jenjang pendidikan,
pengalaman kerja, beban kerja, serta tanggung jawab dari tiap pegawai, kemampuan lembaga, besaran kompensasi yang diberikan oleh lembaga lain, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melihat itu semua, maka keberadaan kompensasi mutlak diperlukan bagi lembaga pendidikan untuk terus menjaga serta meningkatkan kinerja pegawai serta kinerja organisasi. Sebagaimana sebuah siklus, semakin baik sistem kompensasi akan mendorong peningkatan kinerja pegawai. Kemudian, kinerja pegawai yang baik akan meningkatkan produktivitas organisasi. Dan semakin tinggi produktivitas organisasi, tentu akan lebih mempermudah dalam mengelola dan memberikan kompensasi kepada para pegawai. Oke sobat, demikian tadi pembahasan tentang materi kompensasi. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya dengan materi pengembangan karir. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.